mana saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah yang akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi, produktivitas perekonomian, pengangguran, dan inflasi. Materi yang pertama yaitu ekonomi yang ideal dalam sebuah perekonomian. Indikator ekonomi adalah statistik yang mencerminkan aktivitas dan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu. Statistik-statistik tersebut digunakan untuk menilai, mengukur, dan mengevaluasi kondisi kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Indikator ekonomi secara umum antara lain yaitu produk domestik bruto, tingkat pengangguran, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, dan cadangan devisa. Sumber data indikator ekonomi yaitu berasal dari data ekonomi yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintahan atau lembaga swasta dalam bentuk sensus atau survei. Data kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan indikator ekonomi. Dengan menggunakan sejumlah indikator ekonomi, kita dapat mengukur, menganalisis, atau memprediksi prospek aktivitas ekonomi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi. Indikator-indikator ekonomi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, leading indicator. Yang kedua, considered indicator. Yang ketiga, lagging indicator. Lagging indikator ini adalah indikator yang cenderung berubah sebelum kondisi ekonomi umum berubah. Oleh karena itu, naik turunnya indikator ini mendahului indikator pertumbuhan ekonomi. Misalnya, ketika pesanan pabrik meningkat, ekonomi biasanya berkembang karena konsumen menuntut lebih banyak barang dan jasa. Sebaliknya, ketika pesanan pabrik menurun, ekonomi biasanya berkonstruksi karena ada sedikit permintaan untuk barang dan jasa. Dan dengan demikian, lebih sedikit kebutuhan untuk memesan kembali persediaan. Jadi, leading indikator merupakan indikator produktif bagi arah pertumbuhan ekonomi ke depan. Indikator yang termasuk dalam kategori ini adalah indeks kepercayaan konsumen, supplier yield obligasi pemerintahan, dan produktivitas sektor manufaktur. Indeks pasar saham juga biasanya dipandang masuk dalam kategori ini. Yang kedua, considered indikator. Indikator ini bergerak secara bersamaan dengan bergerak pertumbuhan ekonomi. Contohnya, indikator yang masuk dalam kategori ini adalah pendapatan pribadi, produksi industri, dan penjualan perdagangan. Indeks produksi industri dan penjualan manufaktur adalah contoh lainnya. Yang ketiga, lagging indikator. Lagging indikator adalah jenis indikator ekonomi yang berubah setelah kondisi ekonomi berubah. Misalnya adalah tingkat pengangguran, tingkat inflasi, suku bunga pinjaman. Jadi ada 5 tahapan keberhasilan ekonomi. Di antaranya yaitu yang pertama, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang akan diperoleh seseorang dalam suatu negara. Dalam ekonomi, pendapatan per kapita merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur sehingga dapat menggambar
kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. Yang kedua, struktur ekonomi. Pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktur dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur atau industri dan jasa tahapan pendapatan nasional akan terus meningkat. Yang ketiga, urbanisasi. Urbanisasi yaitu meningkatkan proporsi penduduk yang bermukiman di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator dalam pembangunan. Dan yang keempat, angka tabungan. Perkembangan sektor manufaktur dan industri aliasi memerlukan investasi dan modal dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi. Modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta ataupun pemerintah. Yang kelima, kualitas indeks hidup. Dihitung berdasarkan kepada angka rata-rata harapan hidup pada umur 1 tahun dan angka kematian bayi dan angka melek huruf. Yang keenam, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini disadari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbuka berbagai pilihan dan peluang dalam menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Hal-hal yang mempengaruhi tingkat produktivitas suatu perekonomian, standar hidup tiap negara itu berbeda-beda. Rata-rata masyarakat di negara kaya mempunyai pendapatan lebih dari 10 kali lipat pendapatan negara miskin. Dalam hal ini, standar hidup suatu bangsa ditentukan oleh produktivitas pekerjaan atau faktor-faktor produktivitas yang dimiliki suatu bangsa. Istilah produktivitas mengarah pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seseorang pekerja per jam kerjanya. Suatu negara yang meningkat produktivitas akan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Sebuah negara dapat meningkat standar hidup yang tinggi hanya jika negara tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa adalah jumlah yang besar karena standar hidup suatu negara bergantung kepada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Idealnya suatu perekonomian mempunyai tingkat pertumbuhan output per tenaga kerja yang cepat, tingkat pengangguran yang rendah, ada tingkat inflasi yang rendah. Produktivitas sendiri ditentukan oleh beberapa faktor penentu. Faktor tersebut yaitu yang pertama, modal fisik. Modal fisik merupakan faktor produksi yang berupa peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, modal manusia. Modal manusia merupakan faktor penentu berupa kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki seseorang. Pekerja yang dibentuk melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang ketiga, sumber daya alam.
Sumber daya alam merupakan output dari suatu proses produk, barang dan jasa yang telah tersedia dari alam, misalnya tanah, sungai, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengetahuan teknologi. Pengetahuan teknologi merupakan pemahaman masyarakat mengenai cara-cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Materi selanjutnya, pengaruh siklus perekonomian seperti resesi, depresi terhadap pengangguran. Resesi merupakan periode di mana GDP real mengalami penurunan selama 2 triwulan berturut-turut atau lebih. Resesi ditandai dengan adanya penurunan output dan peningkatan pengangguran. Sedangkan depresi merupakan resesi hebat yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Terjadinya resesi akan menyebabkan penurunannya GDP real, sehingga sedikit barang dan jasa yang diproduksi. Sedikitnya barang dan jasa yang diproduksi membuat input yang digunakan semakin sedikit dan peluang kerja menurun, sehingga tingkat pengangguran meningkat, serta semakin berkurangnya persediaan modal yang tersedia. Jadi, apabila pendapatan GDP real turun, maka pendapatan real turun. Dan apabila kondisi itu bertahan lama, ini akan menyebabkan depresi dan selanjutnya mengukur tingkat pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu gejala terjadinya resesi dalam perekonomian. Orang yang bekerja merupakan orang yang berusia 16 tahun ke atas. Sedangkan orang yang tidak bekerja dapat dimasukkan ke dalam 2 kategori, yaitu orang yang menganggur dan orang yang tidak masuk ke dalam angkatan kerja. Orang yang mengukur adalah orang yang berusia 16 tahun ke atas yang tidak bekerja dan menemukan usaha yang spesifik, sedangkan orang yang tidak masuk angkatan kerja adalah orang yang tidak mencari pekerjaan, entah karena ia tidak ingin bekerja atau berhenti mencari pekerjaan seperti pelajar, pensiunan, dan sebagainya. Angkatan kerja total dalam perekonomian adalah jumlah orang yang dipekerjakan ditambah dengan jumlah pengangguran yang mungkin mendapatkan pekerjaan. Sedangkan penduduk total yang berusia 16 tahun yang lebih sama dengan jumlah angkatan kerja ditambah dengan jumlah yang tidak termasuk ke dalam angkatan kerja. Jadi, dengan diketahuinya angkatan kerja dengan penduduk total, maka kita dapat menghitung tingkat pengangguran yang terjadi. Tingkat pengangguran merupakan perbandingan jumlah yang mengatur terhadap jumlah orang dalam angkatan kerja. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Ada 2, yaitu pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh jenis pekerjaan, memerlukan kenaikan skill atau meningkatkan keterampilan. Keterampilan yang lebih tinggi dibutuhkan oleh penggunaan tenaga kerja. Sulit ditemukan pada keterampilan yang dimiliki oleh pekerja, sehingga pengangguran friksional tidak akan pernah mencapai angka 0. Yang kedua, pengangguran struktural.
Pengangguran ini disebabkan berupa perubahan struktur perekonomian. Perubahan struktur perekonomian ini membuat sejumlah pekerja kehilangan pekerjaan. Contohnya, perubahan struktur yang cukup cepat dari struktur ekonomi yang bersifat agraris menuju perekonomian ke arah dominasi. Sektor industri yang lebih besar akan menyebabkan sejumlah tenaga kerja yang berada di sektor agraris atau pertanian akan kehilangan pekerjaan. Pengangguran akibat siklus bisnis atau siklus ekonomi, yaitu naiknya pengangguran yang terjadi akibat resesi atau depresi pada suatu perekonomian. Output adalah kesempatan kerja dan pengangguran merupakan variabel yang saling berhubungan. Jika perekonomian memproduksi lebih banyak barang dan jasa, maka akan lebih banyak tenaga kerja yang akan digunakan di dalam aktivitas produksi atau jumlah tenaga kerja yang harus mampu memproduksi lebih banyak. Hal tersebut menggambarkan suatu kebaikan kesempatan kerja, sedangkan yang kedua menunjukkan keinginan atau kenaikan produktivitas pekerja. Kenaikan produktivitas merupakan penyebab utama pertumbuhan ekonomi. Jadi, jika kenaikan tingkat pengangguran akan menyebabkan output turun dan sebagai orang kehilangan pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa jika jumlah angkatan kerja tidak berubah dan produktivitas tenaga kerja konstan, maka tingkat pengangguran mempunyai hubungan yang berlawanan dengan output perekonomian, yaitu jika output perekonomian mengalami pertumbuhan yang tinggi, maka tingkat pengangguran akan kecil, dan sebaliknya. Dan materi yang terakhir, inflasi adalah jenis inflasi dalam perekonomian. Setiap terjadi kenaikan harga, belum tentu hal tersebut merupakan inflasi. Dalam perekonomian manapun, harga selalu berubah karena penyesuaian diri dengan kondisi yang berubah. Sehingga tidak semua merupakan inflasi bila ada kenaikan harga. Inflasi merupakan naiknya tingkat harga-harga secara keseluruhan dan terjadi kenaikan harga-harga tersebut secara serempak. Sedangkan penurunan tingkat harga-harga secara keseluruhan dan serempak itu disebut dengan deflasi. Dalam mengukur inflasi dan deflasi, sejumlah barang dan jasa dihitung kenaikan atau penurunan harga rata-rata selama periode tertentu. Kenaikan tingkat harga keseluruhan yang berlangsung secara terus-menerus dalam satu periode disebut dengan inflasi berkepanjangan atau sustained inflation. Jenis-jenis inflasi yaitu yang pertama, berdasarkan tingkat keparahannya inflasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu ringan berada di antara kisaran 10% dalam setahun, sedang berada di antara kisaran 10 sampai 30% dalam setahun, berat berada dalam kisaran 30 sampai 100% dalam setahun, sangat berat berada dalam kisaran besar dari 100% dalam setahun. Yang kedua, inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu dengan full inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena berlebihnya permintaan, dan cost push inflation, yaitu inflation yang disebabkan oleh
naiknya biaya produksi yang akan inflasi berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu inverted inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga di luar negeri yang berimbas kepada kenaikan harga di dalam negeri. Contohnya kenaikan harga minyak dunia. Dan inflasi kedua yaitu domestic inflation, yaitu inflasi yang disebabkan faktor-faktor dari dalam negeri. Contohnya defisit anggaran, kegagalan panen misalnya, dan pembatasan kredit dalam produksi. Secara umum, banyak orang yang takut dengan adanya inflasi karena dengan kenaikan harga yang begitu cepat, tetapi tidak diimbangi kenaikan pendapatan, maka akan merusak pendistribusian pendapatan. Sehingga masyarakat takut bila terjadi inflasi. Inflasi bukanlah suatu yang harus ditakuti atau dijadikan musuh hal tersebut, dikarenakan adanya orang yang diuntungkan bila terjadi inflasi. Seperti seorang kreditur saat ia meminjamkan uang kepada debitur, maka ia harus mempertimbangkan akan adanya inflasi pada tahun yang akan datang. Sehingga kreditur melakukan peningkatan bunga yang melebihi perkiraan tingkat inflasi yang akan terjadi. Dan kreditur sendiri mendapat untung dari selisih tingkat bunga pinjaman. Dengan tingkat inflasi, selisih antara tingkat bunga dengan inflasi disebut tingkat bunga real. Jadi, inflasi yang tidak antisipasi secara teratur maka akan menimbulkan tingkat risiko lebih tinggi berkaitan dengan inflasi dalam perekonomian. Risiko yang semakin tinggi berhubungan dengan ketidakpastian semakin tinggi pula, sehingga akan menyebabkan investor enggan menanam modal dan membuat komitmen jangka panjang, sehingga berakibat menurunnya tingkat investasi serta prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mengecil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.